Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Sherina Mambu, kedua Rili Mapaliei, ketiga Delvina Wawo, keempat Putra Saliding, dan kelima David Sewanso. Dengan topik yaitu perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam dan luar KUHP. Dengan pengertian perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri yang sudah diatur dalam undang-undang. Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering ditemui masyarakat, misalnya jual beli, sewa menyewa, hibah, pemberian kuasa, dan sebagainya. Perjanjian menurut pasal 1313 KUHP adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dan juga perjanjian merupakan timbal balik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perjanjian. Yang pertama yaitu perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Yang kedua yaitu perjanjian cuma-cuma. Ketentuan pasal 1314 KUH Perdata, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi diri sendiri. Yang ketiga yaitu perjanjian atas beban. Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Yang keempat yaitu perjanjian tidak bernama. Perjanjian tak bernama ialah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. Yang terakhir itu perjanjian obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Yang berikut perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain yang membebankan kewajiban atau obligasi pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain atau levering dan transfer. Lalu yang berikut perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat dalam pasal 1338. Yang berikut syarat sah perjanjian. Sementara syarat-syarat untuk memenuhi keabsahan suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan merupakan syarat subjektif yang tidak dapat diganggu-gugat dalam perjanjian yang melibatkan pihak-pihak. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan pada asasnya, setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1320 ayat 2 KUH Perdata tentang peraturan usia dewasa adalah pasal 1330 KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, pasal 49 dan 50, serta petunjuk Mahkamah Agung nomor MA/Pem/0807/75. 1. Telah berumur 21 tahun. 2. Telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun, tetapi telah menikah. 3. Tidak ditaruh di bawah pengampunan. Perjanjian yang tidak diatur dalam KUHP. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada peraturannya secara khusus di dalam undang-undang. Tentang perjanjian tidak bernama
diatur dalam pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat KUH Perdata yang berbunyi. Yang pertama, kontrak produk sharing dalam kurun bagi hasil. Kerjasama dalam kurun dunia minyak dan gas untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara, dalam hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Yang kedua, kontrak karya. Suatu kontrak yang dibuat antara pemerintah Indonesia dan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak dan dinilai dari besar kecilnya investasi. Yang berikut, yang ketiga, kontrak joint venture dalam kurun perjanjian kemitraan adalah kerjasama antara pemodal asing dan nasional untuk membentuk perusahaan baru. Antara yang kedua, pengesahan tersebut yang semata-mata didasarkan para kontraktual dalam kurung perjanjian. Dan kesimpulan dari topik ini yaitu perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan keperdataan. Sebab dengan adanya perjanjian tersebut akan menjadi jaminan hukum para pihak dan menjadi bukti bahwa telah benar-benar diadakan perjanjian. Sehingga jika di kemudian hari terdapat perselisihan akibat hubungan hukum tersebut, maka para pihak kembali melihat perjanjian yang telah disepakati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.